Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke, kita lanjutkan materi training kita untuk basic electrical. Di sini ada pencabangannya dari basic electrical. Kita akan menuju ke digital multimeter, dan setelah digital multimeter ini nanti akan ada clamp meter. Oke, pertama kita ke digital multimeter terlebih dahulu. Sebelum menuju ke materi, kita review dulu dasar-dasar parameter kelistrikan yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Oke, di sini ada arus listrik. Seperti yang kita tahu ya, arus listrik itu adalah muatan-muatan listrik yang bergerak pada rangkaian listrik tertutup di luar sumber listrik. Dan arus ini dia mengalir dari kutub positif yang memiliki beda potensial tinggi ke kutub negatif yang memiliki beda potensial rendah. Arus listrik ini juga bisa terjadi di tegangan AC ataupun tegangan DC. Dan untuk satuannya itu adalah ampere dengan simbolnya adalah I. Lalu tegangan listrik ini dihasilkan dari pembangkit listrik. Contohnya kalau di listrik rumah itu kan ada 20 volt ya. Kemudian kalau di baterai ada 1,5. Kemudian kalau di aki ada 12 volt. Dan tegangan listrik ini dibagi menjadi dua. Ada tegangan listrik arus arah atau DC, direct current. Dan juga ada tegangan listrik arus bolak-balik atau tegangan AC, alternating current. Untuk mengukur besarnya nilai tegangan listrik, ini kita harus menggunakan alat instrumentasi atau alat ukur. Salah satunya adalah menggunakan multimeter. Kemudian ada resistansi atau hambatan. Resistansi itu adalah sebuah hambatan ya, sebuah hambatan atau suatu komponen yang dapat menghambat atau mencegah aliran arus listrik. Jadi contohnya seperti yang ada di gambar ini. Jadi misalkan ada sebuah kabel ini bertegangan, kemudian ada arusnya juga. Nah, kemudian tangan ini adalah resistansi. Jadi tangan ini akan menahan laju dari elektron ini nih, atau laju dari listrik ini menuju ke arah kanan. Dan kemudian resistansi ini dilambangkan dengan simbol omega atau juga disebut sebagai ohm. Dan salah satu dari resistansi ini contohnya itu adalah resistor ya. Kalau di komponen elektronika itu ada namanya resistor. Dia bentuknya itu kecil dan ini biasa digunakan untuk menghambat listrik supaya arus yang dihasilkan itu tidak terlalu besar. Kemudian ada kapasitansi atau kapasitor. Nah, untuk kapasitor sendiri itu fungsinya adalah untuk melakukan penyimpanan muatan listrik. Jadi di kapasitor ini dia dapat menyimpan sementara muatan listrik. Dan untuk nilai kapasitansinya itu satuannya adalah coulomb per volt. Jadi nanti di kapasitor ini akan menyimpan sekian volt gitu dengan satuan adalah farad. Dan untuk pengukuran di multimeter, mungkin untuk tujuan pengukurannya ini kita bisa untuk mengidentifikasi kapasitor yang tidak dikenal atau tidak berlabel. Jadi untuk mengidentifikasi spesifikasinya, kemudian juga bisa untuk mengetahui kapasitor ini dalam kondisi konslet atau tidak.